Ini saya saya jelaskan dulu. Ini beberapa level-level yang perlu kita lalui ya. Yeah. Ini jelas nggak? Pertama adalah ingkar. Kita tidak percaya. Yeah. Jadi syak itu, ragu-ragu ini adalah level kedua. Menurut René Descartes, syak itu adalah pintu gerbang menuju pengetahuan. Diragukan dulu, sehingga apapun namanya pengetahuan, ilmu, keyakinan, ideologi, kita melalui proses syak dulu. Setelah diuji coba, lalu akhirnya menjadi satu iman, percaya, believe, ya. Setelah iman meningkat lagi, kita menjadi yakin. Jadi yakin ini pastinya lebih tinggi dari iman. Setelah iman, yakin, karena alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dan akhirnya wabil akhiratihum yuqinun. Yakin itu yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian atas yakin, ilmu yakin, keyakinan yang didukung dengan keilmuan. Kemudian ainul yakin, itu keyakinan yang didukung dengan eksperimen, dengan dilihat sendiri, diuji coba dan sebagainya. Nah, kalau sudah hakul yakin, ini sudah puncak satu keyakinan. Ya, yang tertinggi adalah hakul yakin. Jadi artinya bahwa seseorang yang ketika dalam keraguan itu jangan dulu disalahkan. Yang salah itu ketika keraguan itu berkepanjangan. Ya, jadi ketika ada orang ragu, itu biarkan dalam proses itu. Kita jalannya aja apa adanya, tetapi segera diselesaikan, iya atau tidak. Ini ada laki-laki melamar anak perempuannya, mau bilang iya bagaimana, bilang tidak, mana ragu-ragu, akhirnya tidak ada keputusan dan nggak jelas gitu. Nah, maksud saya bahwa yang jadi masalah adalah keraguan yang berkepanjangan dan akhirnya tidak bisa mengambil keputusan yang pasti. Mengapa jadi berkepanjangan? Karena konflik internal yang ada dalam dirimu seimbang. Dua pasukan tentara yang sama kuatnya, perangnya nggak selesai-selesai. Jadi teorinya begini, ketika terjadi civil war, perang sipil, perang saudara, seperti di Lebanon antara kelompok kanan, kelompok kiri, sampai 11 tahun lamanya, terus perang saudara, sampai tidak ada rumah di Lebanon yang nggak bolong temboknya karena mortir ya, hancur-hancuran semuanya. Nah, bagaimana caranya bisa dua-duanya hancur, dua-duanya habis semuanya? Ya, itu yang tidak kita khawatirkan. Makanya bagaimana untuk mengatasinya? Ya, kalau keduanya memang seimbang, kita ke belakang dulu. Seseorang tentara berani maju perang melawan musuh ketika dia meyakini bisa mengalahkan. Kalau hitung-hitungan kalah, dia taktiknya dirubah. Strategi satu menang, taktik mungkin mundur dulu, mungkin ditunda dulu, mungkin perundingan dulu. Nah, sebenarnya perang karena kedua belah pihak meyakini punya kekuatan. Nah, ketika perang saudara itu tidak pernah selesai, maka satu solusi yang paling baik dilakukan di dunia ini, cobalah minta kepada negara superpower untuk melakukan intervensi. Apakah itu masalahnya dibawa ke PBB seperti kasus Palestina Israel yang sampai sekarang resolusi PBB sudah ratusan resolusi, semuanya macet semuanya, atau kita minta intervensi kepada negara superpower di luar wilayah PBB, Amerika kayak, ke Rusia kayak, ke Cina kayak, pokoknya negara superpower untuk melakukan intervensi. Sifatnya bukan menciptakan perdamaian di tengah-tengah, tidak, tapi mendukung salah satu faksi yang bertempur itu, diperkuat untuk melemahkan musuhnya. Ketika yang satu sudah kalah, barulah terjadi perdamaian. Kalau yang kalah pasti akan menerima perundingan, pasti akan menerima gencatan senjata, penerima pasti menerima asas toleransi dan sebagainya, semacam itu. Nah, pertempuran di dalam diri kita ini
melalui teori dari psikoanalisis Sigmund Freud sendiri, itu adalah pertarungan yang terjadi, dorong tarik yang seimbang antara ego dan id. Nah, dalam bahasa Arabnya kalau ego itu namanya al-ana, kalau id namanya al-huwa. Kalau ego namanya al-ana, kalau id namanya al-huwa. Sedangkan super ego istilahnya itu al-anal a'la. Ini istilah terminologi psikoanalisis dalam bentuk bahasa Arab ini seperti itu. Jadi dalam sehari-hari kita berbuat saja itu selalu proses perundingan dulu antara ego dan id, antara aku dan dia. Selalu kita akan, apalagi itu berbuat baik, berbuat jahat juga sama, ada keraguan juga. Kita akan melacur, itu ada keraguan, karena di situ ada setan, ada malaikat yang mewakili id dan mewakili ego itu. Kata setannya, sekarang aja deh, mumpung tuh masih baru tuh, pendatang baru, newcomer tuh, ya kan gitu. Ya, kata malaikatnya, jangan dong, ini kamu kan tokoh masyarakat, masa lagi begitu kan nggak pantas. Mentah lagi, ini malam hari nggak ada yang tahu dah. Ini kan Surabaya, kamu kan nggak tahu, kecuali kalau di Indramayu. Kata malaikatnya, lagi banyak penyakit air loh. Mentah lagi. Kata setannya, pakai kondom aja, nggak apa-apa kok. Ya, kata malaikatnya, kondom sekarang banyak yang bocor. Ya, mentah lagi. Kata setannya, didobel aja kondomnya. Kata malaikatnya, apa enaknya kayak kondom double. Gitu. Terjadilah itu, artinya itulah terjadi keraguan-keraguan, dan sekalipun nantinya itu mungkin tidak melacurnya, tetapi ketika keputusannya itu bukan mendukung kemalaikatan yang mencegah kejahatan, tapi tetap menimang keraguan itu, ketika sekalipun tidak terjadi melacurnya, tapi penyesalannya berkepanjangan, setan terus menggoda, goblok lu, kesempatan dibuang-buang. Semacam itu. Kemudian juga, nah makanya ketika ada satu keraguan semacam itu, ketika meh itu hampir-hampir ya, ketika Anda kalah, cobalah jangan segan, jangan malu, cobalah minta intervensi dari negara superpower. Kalau dalam perang saudara, siapa superpower yang ada di alam dunia ini? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggillah nama Tuhanmu, ya Allah, tolonglah. Ini persoalan keraguan dan kebimbangan ini secara khusus di dalam Al-Quran diturunkan satu surat Al-Quran, karena saking pentingnya kita melawan keraguan ini, itu surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu. Ini bahasanya saja dari alunan gelombangnya saja, was. Di bahasa Arab ada apa namanya, filosofis bahasanya ya. Kalau walaili idza as lembut kan, begitu dentuman padam dam alaihim rabb padam dam ini as ini artinya melelahkan sekali. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membuat was-was. Sholat saja lelah kita kalau sudah was-was tuh. 2 rakaat atau 3. Ya kan gitu. Itu kita selalu menghadapi was-wasan macam itu. Makanya qul a'udzu birabbin nas, mintalah berlindung kepada Allah supaya kita dihindari dari keraguan-keraguan semacam itu. Saya kira
kunci akhirnya ya kita sadar diri. Makanya yang untuk mendukung menghilangkan kos-kosan artinya kita memperkuat pasukan-pasukan rasionalitas, karena rasionalitas juga sekalipun dalam kelemahannya sering tidak jujur, tapi lumayanlah namanya pasukan cadangan itu bisa memperkuat, kita bisa mengambil keputusan secara pasti. Dan nanti pada akhirnya harus kita yakini, apapun ketika Anda berani mengambil keputusan, ada keputusan yang Anda siapkan berikutnya, juga Anda harus berani bertanggung jawab atas segala keputusanmu itu.